Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul walaupun tidak tatap muka, tapi bisa paling tidak kita bisa melakukan sharing session bagaimana tentang implementasi dan pengelolaan manajemen risiko pada pekerjaan FTTB. Mungkin perkenalan diri dulu. Nama saya Tri Ardi Kriswanto. Saya selaku engineer. Nanti bersama rekan saya Nur Fahriza atau Mbak Riri biasanya disebut sebagai Quality Management Officer. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Jadi yang pertama itu untuk agenda hari ini itu kita akan membahas tentang overview FTTX, terus FTTB, overview risk dan pengelolaan risk. Yang pertama mungkin dari arsitektur. Dari arsitektur dan topologi FTTX. Kenapa disebut FTTX itu? Karena FTTX X-nya itu bisa melambangkan nanti ke berbagai tujuan. Jadi untuk yang pertama itu dimulai dari jaringan itu bisa dimulai dari STO atau disebut FTM. Itu atau kita bisa menyebutnya biasanya central office atau STO kayak gitu. Itu biasanya yang perangkat aktifnya itu berada di situ. Tuh. Terus itu akan dilanjutkan untuk penyebarannya melalui kabel feeder. Kabel feeder ini biasanya nanti ke ODC. ODC ini sebagai perangkat tambahan yang akan nantinya menuju ke ODP dan ke rumah kayak gitu. Jadi kalau seumpama dari ODC ini biasanya langsung pakai kabel distribusi yang menuju ke rumah itu disebut dengan FTTH atau fiber to the home kayak gitu. Kalau yang lanjutnya larinya ke seperti tower itu yang disebut dengan FTT itu FTTT, fiber to the tower kayak gitu. Terus yang kita bahas kali ini itu yang akan nantinya masuk ke FTTB. Jadi building atau bangunan atau gedung kayak gitu. Terus ada lagi nanti jadi khusus kayak jadi penarikan khusus itu nantinya akan kayak fiber to to-nya itu masuknya ke kayak super block kayak gitu atau beberapa area khusus. Nah, ini untuk keterangannya dari nama-nama perangkatnya ini bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu yang berlambangkan fiber optik itu dari gambar-gambar ini sudah diberi keterangan. Jadi untuk yang berwarna kuning itu kabel feeder, untuk yang berwarna biru itu kabel distribusi, dan untuk yang kabel warna hitam yang biasanya mengarah ke rumah itu pakai kabel drop gitu. Dan untuk topologinya itu yang ada di kanan paling bawah itu seperti ini. Jadi rata-rata semuanya itu dibedakan menjadi beberapa segmen. Untuk segmen A itu biasanya dari central office ke ODC itu yang biasanya dipakai kabel feeder tuh segmen A, kita sebut segmen A atau segmen 1. Terus yang disebut dengan segmen B atau ODC ke ODP itu pakai kabel distribusi itu kita sebut dengan segmen B atau nomor 2 kayak gitu, segmen 2. Dan yang disebut dengan segmen C itu dari ODP ke OTP itu pakai kabel drop. Dan yang terakhir itu segmen D itu biasanya instalasi dalam rumah. Jadi biasanya dari teman-teman IndiHome atau teman-teman Telkom Akses yang teknisi itu biasanya melakukan dari pemasangan untuk pasang baru itu mulai dari yang ODP sampai OTP, begitupun sampai N-nya itu ke ONT atau terminal. Tuh. Terus
untuk lampiran materialnya yang ada di segmen-segmen ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk segmen A ataupun segmen 1 itu tadi, itu dari distribusi kita menyebutkan kabel feedernya. Kabel feeder itu biasanya yang kita pakai itu mulai dari kabelnya untuk ODF-nya sendiri itu ODF itu pakai rak, biasanya ada susunan beberapa rak kayak gitu, ada juga yang ODC. ODC itu juga kapasitasnya mulai dari 144 sampai 288 dan kabel materialnya itu sendiri kabel materialnya biasanya kita pakai yang DAC. DAC itu yang tanam seperti itu, terus ada yang juga yang kabel areal. Biasanya kita menggunakan yang G652G, itu rata-rata kita pakai yang seperti itu. Terus untuk material alur kabelnya sendiri, itu ada subduct juga di dalam duct. Maksudnya itu jadi di subduct dulu, baru dimasukkan duct, kabel duct kayak gitu. Terus ada ini beberapa itu sih, sama pekerjaannya juga dijelaskan kayak gini. Terus yang nanti kita bahas ini contoh beberapa material pada FTTX-nya. Jadi ada kabel, perangkat, dan device. Jadi untuk kabelnya sendiri itu ada kabel feeder, kabel tanah, kabel udara yang seperti tadi. Jadi yang kalau di duct itu biasanya rata-rata pakai kabel feeder sama tanah. Kalau yang di aerial atau kabel udara itu kayak gini penampangnya. Terus untuk drop core sendiri atau biasa dipakai teman-teman untuk apa namanya pasang baru itu pakai Precones. Terus dan untuk yang pakai indoor cable ataupun yang IKR itu biasanya pakai patchcore, pigtail sama kabel indoor seperti ini. Biasanya untuk yang apa? Selain untuk yang di luar outdoor kayak gitu, itu biasanya warnanya kuning sama selain warna hitam kayak gitu. Terus untuk perangkatnya sendiri, ini beberapa tampilan untuk ODP sama ODC dan FTM. Di FTM maksud saya ada ODF sama perangkat. OLT. Terus untuk di sini atau yang disebut modem itu biasanya ada terkait dengan ONT, STB, sama WiFi extender. WiFi extender ini sebagai tambahan kalau seumpama rumahnya terbagi atas 2 lantai atau beberapa skat itu karena dari skat ataupun dari dinding itu aja sudah pengaruh dari kekuatan untuk dari jaringannya itu. Terus ini aksesorisnya mulai dari roset, OTP, S-clamp, clamp hook, adapter, konektor UPC, SC kayak gitu. Dan protection sleeve ini yang digunakan untuk sebagai pelindung penyambungan. Itu. Terus, nah ini beberapa contoh dari instalasi kabel dalam rumah di untuk segmen D atau segmen 4 itu kalau jadi dari kabel udaranya atau areal itu biasanya yang di rata-rata di perumahan ataupun di perkampungan itu biasanya dipakai untuk kabel areal seperti ini. Jadi dari tiang langsung ke rumah ataupun ke genteng Bapak Ibu kayak gitu. Jadi biasanya seperti gambar yang sebelah kanan ini itu dilakukan penarikan dari tiang langsung ke genteng kayak gitu. Untuk instalasinya biasanya namanya dari ODP ke OTP. Jadi yang benar-benar sesuai standar itu jadi penarikan dari kabel tiang ataupun biasanya kita sebut dengan dari ODP terus penarikan ke tiang itu harus memakai OTP untuk saat ini. Jadi nggak langsung masuk, jadi dari drop core itu langsung masuk ke ONT ataupun ke modem kayak gitu. Harus dari OTP, dari OTP pun itu nanti pakai kabel indoor
baru dari kabel indoor itu akan masuk ke roset, dari masuk roset itu nanti masuk ke patch core. Seperti itu. Untuk ini keterangannya, jadi opsi jalur masuk kabel fiber optik ke pelanggan itu ada sistem kabel udara dan kabel duct. Jadi yang kabel duct itu yang di dalam, kalau biasanya ini ditunjukkan biasanya pada perumahan-perumahan elit gitu. Jadi yang tidak mau kelihatan kabelnya ada di bergelantungan kayak gitu. Jadi biasanya nanti pakainya ODP-nya ODP pedestal, jadi itu ODP-nya ditanam kayak gitu. Jadi nggak terlihat kabelnya, jadi pakai duct kayak gitu, modelnya pakai duct. Jadi nanti biar menghindari, biar nggak terlihat gitu. Terus untuk instalasinya sendiri tetap menggunakan OTP, baru nanti dari OTP masuk menggunakan kabel indoor seperti ini, dan nanti baru dari kabel indoor masuk ke roset, dari roset baru pakai patch core, baru ke ONT kayak gitu. Seperti ini semuanya sudah dijelaskan. Oke. Kalau ini, nah ini yang kita bahas. Jadi instalasi kabel gedung atau kita nyebutnya IKG. Jadi untuk opsi masuk kabel fiber optik ke tenan ataupun ke kamar itu pertama biasanya itu dari developer menyediakan jalur masuk kabelnya dari MMR ke ruang SAF ODP dan roset ataupun dari ODP ke roset kayak gitu. Jadi kalau biasanya apa namanya developer perumahan atau perumahan elit ataupun apartemen itu biasanya kita akan ajak kerjasama bagaimana mereka harus menyediakan benar-benar yang namanya jalur kabel untuk fiber optik sendiri, karena perlakuan dari kabel fiber optik berbeda dengan kabel yang tembaga kayak gitu. Jadi yang kedua itu developer menyediakan jalur masuk kabel dan instalasi kabel dari MMR ke ruang SAF ODP dan roset atau dari ODP ke roset kayak gitu. Jadi biasanya nantinya itu di dalam satu gedung ataupun dalam satu apartemen itu biasanya ada ruang STO sendiri seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama ini kayak segmen A ini pasti ada kayak gitu. Karena untuk mengecek pada waktu ada gangguan itu tidak serta-merta harus dilakukan di situ saja, tapi juga takutnya nanti kalau seumpama tidak diberi kayak ODF ataupun ODP itu nanti jangkauan untuk pencarian atau namanya apa, pencarian jaringan yang bermasalah itu terlalu jauh. Nanti kalau tidak diberi apa namanya, tidak diberikan untuk central office sendiri kayak gitu. Jadi oleh karena itu kenapa diberi central office sendiri, biar mempermudah kalau seumpama ada permasalahan ataupun pada waktu pembangunan baru kayak gitu. Untuk kabel masuknya, jalur masuk kabelnya, untuk outside plan-nya, jalur masuk melalui dinding runway. Jadi dinding runway ini sendiri itu biasanya di dalam gedung itu kan ada jalur khusus kayak gitu, shaft khusus kayak gitu. Terus instalasi kabel gedungnya, jalur dari MMR ke ruang shaft atau ODP itu vertikal. Nah, seperti yang gambar ini, jadi vertikal benar-benar ke atas gitu, itu ada jalur khusus kayak gitu. Yang selanjutnya, jadi untuk jalur kabel bawah tanahnya, biasanya yang kabel feedernya itu melalui chamber atau biasanya kita tanam kayak gitu, itu biasanya khusus. Terus untuk instalasi kabel gedungnya itu jalur MMR ke ruang shaft itu vertikal seperti yang tadi. Terus jalur dari ruang shaft ODP ke tenan atau ke taman itu horizontal. Jadi ini masuknya nanti ke taman, ke kamar maksud saya. Jadi per kamar itu masuknya pakai kabel drop kayak gitu. Ataupun kalau enggak gitu untuk menghemat biasanya nanti ada contohnya. Jadi beberapa contoh itu kita menggunakan kabel micro duct. Jadi khusus, jadi micro duct itu nanti keluar sudah di splicing menggunakan apa namanya SOC sendiri kayak gitu. Nanti ada contohnya. Terus instalasi kabel gedungnya.
instalasi kabel gedung ini ada sistem vertikal sama horizontal. Kalau dari sistem vertikal itu yang tadi kayak gini. Jadi jalur dari MMR ke SAF ODP itu mengikuti jalur sarana penunjang gedung. Jadi ada jalur khusus kayak gitu, ruang perkabelan sendiri. Jadi itu yang akan membantu nanti penarikan untuk kabel sampai ke atas kayak gitu. Terus untuk jalur horizontalnya sendiri, sistem horizontalnya sendiri itu biasanya jalur dari ruang SAF ODP ke roset ataupun di atas plafon. Biasanya itu kalau seumpama untuk instalasinya itu hanya developer yang tahu karena jalur-jalurnya kan khusus kayak gitu. Terus untuk materialnya sendiri, materialnya tetap menggunakan kabel distribusi atau FO atau multi-core SCPT atau airblown cable. Terus selanjutnya ada kabel indoor atau FO G657 yang A atau yang B. Terus ada drop atau transparan, ada ODP, ada SC UPC konektor, ada roset, PETSCORE, dan ONT. Terus untuk material pendukungnya biasanya plafon atau ceiling hook runway tray. Ya, ini biasanya yang di basement kayak gitu. Terus ada floor duct atau conduit raised floor, terus tempel dinding atau raiseway PVC tray, dan pipa dalam dinding. Nah, ini biasanya dilakukan oleh developer. Terus sistem ducting ABC atau pipa ducting. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi untuk instalasi kabel kawasan atau super blok itu hampir sama kayak di IKG tadi, tapi untuk perlakuannya agak berbeda karena yang super blok ataupun kawasan ini biasanya hanya kayak benar-benar permintaan kayak gitu. Jadi opsi kawasan mengikuti area apakah berbentuk gedung atau perumahan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak kawasan elit kayak gitu. Jadi minta dibangunkan sendiri seperti OLT-nya ataupun office central office-nya itu. Jadi kalau ada penanganan khusus dari teman-teman maintenance itu biar tidak terlalu jauh harus lari ke central office-nya Telkom kayak gitu. Jadi hampir sama untuk jalur kabelnya, tapi jalur kabelnya itu biasanya kalau yang di sini itu biasanya ada yang kabel udara bisa, terus tapi rata-rata sih pakai yang jalurnya itu masuk kabel bawah tanah kayak gitu. Terus untuk instalasi kabel gedungnya sistem vertikal sama horizontal itu ada juga beberapa, karena super blok ini tidak menutup kemungkinan juga ada kayak kemungkinan kayak apartemen khusus kayak gitu. Jadi selain apartemen biasa juga ada apartemen khusus kayak gitu. Terus untuk materialnya ada material FO sama pendukungnya hampir sama kayak tadi. Nah, ini contoh alur jaringan kabel feeder FO di gedungnya. Jadi ini beberapa kasus yang saya ambil beberapa tahun lalu itu kita dapat tugas. Jadi kita benar-benar melakukan pengecekan jaringan di lokasi Ciledug. Jadi kita benar-benar memastikan. Ya, yang pertama ini dari jalur kabelnya mulai dari OLT STO KBB. KBB ini kalau nggak salah kemarin itu di mana ya? Saya agak lupa. Sebentar. Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, benar. Mohon maaf. Jadi di STO Kebayoran Baru itu jadi pakai kabel feeder distribusi yang 288 core itu masuk di passive splitter seperti ini, jatuhnya nanti ke ODF-nya apartemen. ODF-nya apartemen itu sudah
Jadi seperti ini, terus dilakukan instalasi menggunakan kabel microduct itu yang ke arah masing-masing ke arah dua gedung ini ya. Jadi ada tower utara sama selatan. Itu jadi ada dua gedung. Itu instalasinya menggunakan kabel microduct itu yang vertikal, baik yang vertikal maupun horizontal itu pakai kabel microduct. Itu nanti ada contohnya di slide berikutnya. Jadi di sini ada pakai yang passive splitter di ODP itu ada yang mulai dari yang 18, 116 sama 1:32 kayak gitu. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi infrastrukturnya di apartemen Ciledug ini itu penampangnya seperti ini. Jadi ada ODF-nya seperti ini. ODF-nya cuma satu. Jadi ini membawai dua gedung. Jadi ada panjang runway. Runway itu yang ada di basement biasanya kayak gitu untuk peletakan dari kabelnya itu sendiri sampai ke atas itu sepanjang 350 meter dan microduct itu ada 24 W dan panjangnya 370 meter. Itu ada 23 lantai plus 1 ground dan 2 basement. Nah, untuk pengecekannya kami konfigurasi dan tools pengukurannya itu kami pakai OPM sama OLS. Jadi untuk pengukurannya itu menggunakan OPM, OLS, VFL, PET score, sama adapter. Jadi kami melakukan dari lantai ke lantai itu kami cek kayak gitu. Jadi benar-benar dicek per satu-satu jaringannya, per satu per satu adapter, per satu core. Jadi benar-benar memastikan layak enggak jaringan ini dipakai untuk ke arah penerima ataupun ke arah pelanggan kayak gitu. Jadi jatuhnya seperti ini. Jadi benar-benar dipastikan baik in atau out-nya. Jadi dari kabel distribusinya sampai benar-benar ke arah pelanggannya dipastikan kita menggunakan VFL, kita laser itu tembus enggak kayak gitu. Nah, kalau udah tembus kita lakukan pengukuran. Kalau udah dilakukan pengukuran itu sesuai standar enggak kayak gitu. Kayak gitu. Terus nah, kayak gini. Ini cara kerjanya kayak gini. Jadi metode pengukurannya kita lakukan PET score kita tancapkan di salah satu kabel microduct di sini. Terus kita laser, kita cari di ODP-nya. Ini ODP-nya seperti ini. Jadi kita tancapkan lagi PET score-nya, diterima. Kalau seumpama sudah menyala, kita ukur pakai OLS yang di arah dari ODF-nya kita kasih OLS, yang diterima nanti pakai OPM ini sesuai standar enggak kayak gitu. Jadi tahap pengukurannya PET score dihubungkan di ODF, terus VFL-nya dinyalakan untuk memastikan cahaya VFL dari core itu menyala atau tembus dari ODF ke ODP melalui PET score yang dihubungkan ke port di ODF. Jika tidak tembus sampai ODP, maka dari arah ODP sebaliknya ya. Jadi dari arah ODP di center melalui ODF dengan VFL, apakah melalui PET score yang dihubungkan ke port ODP untuk memastikan tembus sampai ODF. Jadi sebaliknya. Jadi kalau biasanya kita lakukan seperti ini atau pekerjaan true connect kayak gini, itu biasanya mengetahui jalurnya itu benar enggak kayak gitu. Kalau seumpama enggak benar, itu biasanya nyala di samping-sampingnya kayak gitu. Biasanya untuk pelurusan saja. Kayak gitu. Terus lanjut dari, nah ini contoh untuk rute runway microduct-nya per lantai. Jadi dari seluruh penanggal pada gedung yang utara, ini yang utara dulu. Jadi standar untuk ONT-nya ini terlampir pada setel di perangkat IODN itu kayak gini. Jadi
Jadi apa namanya, yang masuk jalurnya itu dari ODP-nya seperti ini, jadi per lantai itu ada ODP-nya, itu dihubungkan dengan satu mikroduct yang terbagi atas beberapa kabel yang nantinya ke masing-masing kamar kayak gitu. Jadi kabel ini sesuai keterangan jalur kabel mikroduct dari ODP ke pelanggan per unit kayak gitu. Jadi itu menggunakan jalur kabel runway di masing-masing unit pelanggan. Ini yang di salah satu contoh di yang gedung utara, ini yang gedung selatan hampir sama kayak gitu. Dan ini modem existing yang instalasi di dalam gedungnya. Jadi kayak gini, ONT-nya diletakkan di atas kamar mandi waktu itu. Jadi tidak di apa namanya, tidak di luar. Biasanya kan modem itu kita lihat kayak gitu, kita lihat secara langsung. Tapi beberapa kasus ini tidak dilihatkan, tapi untuk keluarnya di existing-nya di dalam kamar itu atau di apartemen itu menggunakan modem tambahan kayak gitu. Jadi kayak digunakan AP kayak gitu. Jadi yang di luar yang ditampakkan itu seperti AP kayak gitu. Selanjutnya ini penampang dari ODF di basement-nya seperti ini. Jadi masih belum rapi. Jadi di penampangnya ini masih terlihat semuanya, ada kabel feeder, kabel splitter 1:4, itu masih ada semuanya. Nah, ini ada ODP pada apartemen dan ODP standar Telkom. Jadi ODP yang dipakai di apartemen ini menggunakan ODP merek CSI, memiliki kapasitas 48 port. Karena mungkin kelebihan, jadi sampai yang namanya kaset ataupun splitternya itu sampai ditaruh di luar, karena benar-benar nggak ada apa, kapasitasnya itu benar-benar overload kayak gitu. Jadi sampai ditaruh di luar kayak gini, nggak ada penempatan untuk kasetnya. Jadi memiliki kapasitas 48 port, bahan cover terbuat dari galvanis, tidak ada parking lot untuk pigtail, jadi keluar kayak gini semuanya. Tidak memiliki parking kaset splitter, makanya splitternya ditaruh di luar kayak gini. Nah, sedangkan ODP standar Telkomnya sendiri itu memiliki kapasitas maksimal 16 port. Jadi kalau seumpama udah 16 port, itu alangkah baiknya ditambahkan dengan ODP lagi kayak gitu. Jangan menumpuk kaset lagi sehingga instalasinya seperti ini kayak gitu. Jadi bahan utama cover terbuat dari PVC, memiliki parking lot untuk pigtail, jadi lebih rapi kayak gitu, memiliki parking kaset pasif splitter. Nah, ini selanjutnya dilanjutkan sama Mbak Nur Fahriza atau Mbak Riri. Silakan Mbak Riri. Baik, terima kasih Mas Triardi. Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan dari sisi manajemennya, kalau tadi Mas Triardi dari sisi teknisnya. Baik, sebelum masuk ke manajemen resiko, pertama-tama kita bahas dahulu tentang resiko itu sendiri. Apa sih resiko itu? Resiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa dalam suatu proses yang membawa dampak negatif yang akan berpengaruh pada tujuan atau sasaran. Jadi resiko ini adalah suatu ketidakpastian, sesuatu yang belum pasti terjadi, yang dapat menghambat kita dalam mencapai sasaran atau tujuan kita. Risiko ini dapat timbul dalam proses untuk mencapai sasaran atau tujuan tersebut. Risiko bisa terjadi karena beberapa hal, bisa bersumber dari internal maupun eksternal. Risiko dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, misalnya risiko finansial, risiko operasional, risiko SDM, risiko K3, dan lain-lain. Jadi, manajemen risiko itu adalah
suatu pendekatan terstruktur atau metodologi untuk mengelola ketidakpastian yang berupa ancaman dalam suatu rangkaian aktivitas. Kenapa disebut terstruktur? Karena dalam prosesnya manajemen risiko harus memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping kanan, yaitu tahapannya ada identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, penanganan risiko, kemudian ada proses monitoring dan evaluasi risiko. Nah, tahapan-tahapan tersebut akan kita bahas lebih detail satu persatu. Next. Nah, masuk ke tahap pertama yaitu identifikasi risiko. Sesuai namanya, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin saja muncul dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengenali seluruh potensi risiko yang melekat atau inherent pada setiap aktivitas fungsional dengan cara membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Kemudian menentukan sumber risiko tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sumber risiko bisa datang dari internal maupun eksternal. Sumber risiko internal itu adalah risiko yang muncul yang disebabkan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sedangkan sumber risiko eksternal adalah risiko yang timbul akibat kejadian di luar perusahaan atau organisasi. Misalnya pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 atau terjadinya bencana alam dan sebagainya. Yang sumber-sumber itu kemudian memunculkan risiko yang dapat menghambat kita untuk mencapai sasaran kita. Nah, di tahap identifikasi risiko ini, kita diminta untuk mendaftar seluruh kemungkinan negatif atau kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada suatu aktivitas dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya kita mengetahui risiko apa saja yang dapat terjadi? Pertama-tama bisa dengan cara melihat data histori pekerjaan sebelumnya. Kemudian kita bisa membuat analisis berdasarkan asumsi. Kemudian dengan wawancara dengan unit atau orang yang terjun langsung pada aktivitas tersebut, ataupun dengan observasi dan survei langsung di lapangan. Risiko yang telah dirincikan, yang telah didaftar, kemudian dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori risiko. Apakah risiko tersebut termasuk kategori finansial, operasional, SDM, K3, atau risiko lain. Next. Nah, setelah tahap identifikasi risiko dengan membuat daftar risiko, kita kemudian masuk ke dalam tahap untuk mengukur risiko-risiko tersebut. Beberapa risiko ada yang mudah diukur, namun ada juga risiko yang sulit untuk diukur. Hal ini sangat penting bagi kita untuk melakukan dugaan-dugaan dalam pengukuran, sehingga kita dapat menentukan prioritas dalam perencanaan penanganan risiko nantinya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur risiko tersebut? Salah satunya adalah dengan menggunakan pengukuran kualitatif, yaitu dengan melihat potensial terjadinya risiko. Seberapa besar sih dampak yang dibuat oleh risiko tersebut, dan seberapa sering risiko tersebut dapat terjadi. Nah, seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di slide ini, ada 3 tabel di sini. Yang pertama, di tabel kiri atas itu ada tabel level kemungkinan terjadinya risiko, atau biasa disebut dengan tabel likelihood. Di sini saya mencontohkan skala 1 sampai 4, di mana skala 1 adalah yang paling kecil kemungkinannya terjadi risiko. Sedangkan skala 4 adalah yang hampir pasti terjadi, di mana risiko dapat terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Frekuensi terjadinya risiko dapat disesuaikan dengan perusahaan atau organisasi masing-masing. Jadi tidak ada aturan khusus terkait frekuensinya. Sedangkan tabel di sebelah kanan atas ini adalah dampak level dampak atau severity. Skalanya sama 1 sampai 4 juga, di mana skala 1 adalah
yang paling kecil dampaknya, sedangkan skala 4 adalah yang paling tinggi, atau dampaknya bisa menjadi sebuah bencana bagi perusahaan atau organisasi. Nah, setelah kita mengetahui tingkat frekuensi dan dampak dari suatu risiko, maka kita perlu membuat matriks penilaian risiko, seperti tabel yang paling bawah ini. Dari matriks ini kita bisa mengetahui bobot risiko yang telah kita ukur dan bagaimana cara penanganannya. Kalau misalnya matriks nilainya rendah, risiko bisa cukup ditangani dengan prosedur yang berlaku. Kalau moderate, itu perlu adanya tindakan atau pengendalian risiko tanpa keterlibatan top management. Artinya dapat diselesaikan cukup di level bawah saja. Kalau nilai risikonya tinggi, itu perlu perhatian top management dan pengambilan tindakan secepat mungkin. Apabila nilai risikonya sangat tinggi, perlu penanganan khusus di level top management dan penanganannya segera, karena itu berarti kondisinya sudah darurat. Next. Nah, ini pemetaan risiko. Setelah tadi kita selesai menilai atau mengukur seluruh risiko, kemudian kita dapat memetakan risiko untuk melihat di mana posisi risiko tersebut. Pemetaan risiko ini nantinya akan membantu kita untuk menentukan bagaimana sebaiknya risiko itu ditangani. Apakah risiko harus dikurangi atau dimitigasi, dialihkan ke pihak lain, atau bahkan dihindari karena dampaknya terlalu besar dan mengancam kegagalan tercapainya tujuan kita. Next. Nah, ini penanganan risikonya. Setelah risiko diukur dan dipetakan, kita masuk ke tahap penanganan risiko. Dalam memutuskan penanganan apa yang akan kita ambil, harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dalam suatu aktivitas. Bagaimana cara kita menangani risiko tersebut? Di sini ada 4 strategi dalam penanganan risiko. Yang pertama adalah risk mitigation, yaitu suatu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang dihasilkan dari risiko tersebut. Kita dapat membuat program untuk mengendalikan risiko yang akan dimitigasi. Di tahap evaluasi nanti, kita akan bisa melihat apakah program tersebut tepat dan efektif untuk mengurangi risiko atau belum tepat dan belum efektif. Nanti bisa dilihat di tahap evaluasinya. Kemudian yang kedua ada risk transfer atau yaitu memindahkan atau mengalihkan risiko kepada pihak lain untuk menghilangkan potensi kerugian. Jadi risikonya itu tidak ada di perusahaan atau organisasi kita, melainkan diasuransikan ke pihak lain. Yang ketiga ada risk retention, yaitu keputusan manajemen untuk menerima atau menghadapi risiko yang muncul. Jadi perusahaan atau organisasi memang sudah menyiapkan pendanaan untuk menanggung risiko apabila risiko tersebut terjadi. Hal ini biasanya dilakukan untuk keberlangsungan bisnis atau risiko yang melekat pada aset. Maka mau tidak mau risiko harus dihadapi. Yang terakhir ada risk avoidance, yaitu keputusan untuk menghindari risiko. Karena risiko tersebut memiliki dampak yang terlalu besar dan dapat mengancam kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran kita. Risiko yang dapat dihindari yaitu risiko yang tidak sesuai dengan visi perusahaan atau organisasi. Risiko yang dampaknya terlalu besar, atau risiko yang muncul karena regulasi yang rumit dan berbelit. Next. Nah, di sini kita bisa lihat peta risiko lagi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pemetaan risiko dapat membantu kita untuk mengambil keputusan bagaimana caranya untuk menangani risiko. Risiko 1 yang probabilitas dan dampaknya tinggi bisa kita hindari, maupun bisa kita kurangi dampaknya dengan merencanakan program pengendalian risiko.
Risiko 2 itu probabilitasnya rendah namun dampaknya tinggi. Risikonya dapat dikurangi maupun ditransfer atau dialihkan ke pihak lain. Risiko ketiga ini probabilitasnya tinggi namun dampaknya rendah. Kita dapat mengurangi risiko tersebut ataupun menerima risikonya. Dan yang terakhir risiko 4, probabilitas dan dampak rendah. Kita dapat menerima berada di level yang lebih rendah lagi. Next. Nah, kemudian masuk ke tahap monitoring dan evaluasi risiko. Mengapa kita perlu dan penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi risiko? Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko baru yang bisa saja muncul pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian mengawasi risiko yang telah diidentifikasi, menganalisis risiko yang telah terjadi, memeriksa pelaksanaan penanganan risiko, apakah penanganan tersebut tepat untuk risiko dimaksud, kemudian dapat untuk mengevaluasi keefektifan penanganan risiko. Kegiatan monitoring dan evaluasi risiko ini dapat dituangkan dalam sebuah checklist atau form dan evaluasinya dilaporkan kepada manajemen. Next. Nah, di sini saya ada contoh namanya risk register. Risk register ini adalah sebuah dokumen untuk menuangkan risiko yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita nilai, dan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Di sini saya contoh ada 2. Yang pertama tujuannya itu adalah zero accident atau 0 kecelakaan. Jadi dalam menentukan resiko ini kita juga harus menentukan sasarannya terlebih dahulu. Kalau kita tidak punya sasaran, maka risknya tidak dapat diidentifikasi. Jadi kita pertama menentukan sasarannya dulu. Pertama yaitu zero accident. Proses bisnisnya di sini kaitannya dengan instalasi FTTB. Kategori risikonya adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kode risiko ini di sini saya buat K3.01, artinya risiko K3 nomor 1. Kemudian risikonya itu kecelakaan kerja. Penyebab risikonya itu yang pertama teknisi kurang disiplin dalam pemakaian APD sehingga bisa terjadi kecelakaan. Kemudian pengawasan kurang ketat dari Waspang. Kemudian yang ketiga teknisi kurang memahami SOP kerjaannya. Sumber risikonya bisa dari internal dan eksternal. Kemudian potensi kerugiannya itu dari kecelakaan kerja dia bisa cacat fisik atau bahkan fatality atau meninggal dunia. Pemilik risikonya adalah project manager yang berkaitan. Unitnya construction. Next. Nah, ini dari skor nilai inherent risk. Inherent risk tadi itu adalah nilai yang melekat pada saat risikonya apa adanya. Jadi kita belum melakukan kontrol terhadap risiko tersebut. Itu likelihood-nya 3. Itu tadi besar kemungkinan terjadi. Kemudian severity-nya, S itu severity atau dampak. Dampaknya 4, kita kasih nilai 4 karena jika terjadi fatality atau kematian itu merupakan dampak yang ekstrim. Nah, di sini pengendalian existing control-nya seperti apa? Ternyata sudah ada. Jadi pengendaliannya itu dengan melakukan pengawasan terhadap pemakaian APD kepada teknisi. Tapi di sini belum dijalankan 100%, sehingga nilai residual risk itu adalah sisa nilai risiko setelah kita melakukan pengendalian. Jadi setelah kita melakukan pengendalian pengawasan terhadap pemakaian APD ini, nilai kemungkinan terjadinya bisa diturunkan dari 3 bisa diturunkan menjadi 2. Dan kalau tingkat dampaknya, mungkin kalau misalnya kematian itu dampak kan tidak bisa diturunkan. Jadi
kalau hanya ini masih di level 4, sehingga level risk-nya dari 12 turun ke 8. Opsi perlakuan atau strategi penanganannya, ini risk mitigation atau tadi yang mengurangi risiko. Deskripsi tindakan mitigasinya, memastikan teknisi bekerja sesuai SOP dan melakukan sosialisasi dan training K3 secara kontinu. Sehingga kita targetkan nilai risiko setelah mitigasi ini dilakukan adalah tingkat keseringan, tingkat frekuensi risiko itu muncul adalah 1 atau kecil kemungkinannya terjadi dan severity-nya turun menjadi 3. Seperti itu. Bisa back. Nah, ini yang nomor 2 juga sama, cuma objektifnya kualitas instalasinya. Proses bisnisnya sama, masih di FTTB. Kategori risikonya itu risiko operasional. Kemudian risikonya itu instalasinya tidak sesuai dengan standar. Kenapa bisa terjadi tidak sesuai dengan standar? Itu mungkin material yang digunakannya tidak sesuai spesifikasi, pengawasannya kurang ketat, dan pemahaman teknisi belum paham terhadap SOP. Sumber risikonya internal dan eksternal. Potensi kerugiannya terjadinya gangguan layanan pasca instalasi. Pemilik risiko masih sama, project manajernya. Next. Nah, ini juga sama seperti yang nomor 1 tadi. Inherent risk-nya lebih tinggi sebelum dilakukan pengendalian existing. Seperti itu. Dan risk treatment-nya juga sama, ini risk mitigation atau pengurangan risiko dengan cara melakukan pengetatan terhadap pengawasan bertingkat, baik terkait teknis maupun non-teknis. Kemudian membuat aplikasi untuk pengawasan, jadi monitoringnya bisa dilakukan secara real time. Sehingga target after mitigasinya, nilai risikonya bisa turun dari yang inherent risk-nya 12 bisa diturunkan hingga menjadi 4. Next. Nah, ini peta risikonya. Dari yang awalnya risiko inherent itu untuk yang risiko operasi ada di 3, kemudian setelah dilakukan pengendalian existing, dia turun, likelihood-nya 3, severity-nya 3, target resikonya likelihood-nya 2, severity-nya 2. Seperti itu cara penulisannya. Sama untuk yang K3 juga sama seperti itu. Next. Nah, ini contoh form risk monitoring atau evaluasinya. Jadi yang pertama ini kan tadi risikonya kecelakaan kerja. Rencana mitigasinya tadi dengan melakukan sosialisasi dan training, lalu memastikan teknisi bekerja sesuai dengan SOP. Yang warna biru ini adalah rencana pelaksanaan programnya. Yang hijau ini adalah realisasinya. Kemudian ada dari setiap realisasi bekerja ini harus dilampirkan dengan evidence-nya. Next. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai manajemen risiko, pasti kita bertanya-tanya apa sih pentingnya manajemen risiko pada pekerjaan FTTB gitu. Sebenarnya manajemen risiko ini penting untuk semua kegiatan, bukan hanya untuk pekerjaan FTTB, tapi karena topik kita pada pagi ini tentang FTTB, maka saya kaitkan dengan FTTB. Jadi tentu saja manajemen risiko ini sangat penting untuk mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian perusahaan sebagai akibat ketidakpastian yang terjadi dari suatu peristiwa yang merugikan. Manajemen risiko juga dapat membantu kita untuk memberikan kontrol yang baik dalam berjalannya pekerjaan FTTB, meningkatkan peluang untuk
mencapai tujuan pekerjaan sesuai anggaran dan tepat waktu, serta meminimalkan ketidakpastian yang akan terjadi pada pekerjaan FTTB tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Siap. Baik, ini sangat ilmu baru ya ini ya. Biasanya pembahasannya cuma FTTH, ini sudah ke FTTB nih. Itu. Terima kasih untuk Ibu Riri sama Pak Triardi untuk sharing knowledge-nya. Mungkin saya sapa dulu nih, ada Pak Gunadi. Ini beliau adalah Ketua Harian Forum FTTH. Pagi Pak Gunadi. Aku ngomong ki mau to, Mbak. Rekon ki jam piro nanti sangat songo kok. Mbak Ya udah kayaknya langsung saja, mungkin ini banyak juga sudah yang bertanya di kolom chat. Mungkin saya pilah-pilah dulu. Ini yang pertama ada dari Ibu Nurul Laili. Ini bagaimana cara perusahaan bisa efektif mengimplementasikan RIX di setiap pekerjaannya? Di setiap pekerjaan. Mungkin dari Ibu Riri ini bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Saya coba menjawab bagaimana cara perusahaan bisa efektif dalam mengimplementasikan RIS di setiap pekerjaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk efektifnya kita harus melakukan tahapan-tahapan tadi secara tepat, dan setelah kita melakukan tahapan tersebut, setelah melakukan tahapan tersebut, kita kan juga melakukan tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, evaluasinya itu kita tentukan sendiri apakah RIS tersebut di setiap perusahaan itu misal menetapkan review RIS itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, itu untuk melihat apakah RIS yang ada di perusahaan itu masih berlaku, atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya masih berlaku kan kita bisa terus memprioritaskan RIS itu untuk ditangani. Sementara untuk RIS yang sudah tidak berlaku bisa kita take out, bisa kita keluarkan gitu. Jadi dengan tahapan monitoring dan evaluasi itu kita bisa melihat keefektifan implementasi RIS di pekerjaan seperti itu. Siap. Berarti harus selalu memonitoring Bu ya sambil mengimplementasikannya. Iya betul Mas. Siap. Untuk selanjutnya ini dari Sabil. Ini apakah mitra jasa TA wajib memetakan risiko sendiri atau dari TA saja yang memetakan? Apakah jika TA sudah memetakan risiko, ada sosialisasi ke mitra? Terima kasih. Ini bisa dijawab lagi, Bu Nur. Ibu Nur. Baik, makasih Bapak atau Ibu Sabil. Saya coba jawab. Kalau untuk memetakan risiko sendiri, untuk mengidentifikasi risiko sendiri itu dipetakan oleh mitra sendiri, karena manajemen risiko itu dikelola oleh perusahaan masing-masing seperti itu. Untuk saat ini sosialisasi risiko manajemen risiko ini masih di tahap internal TA dulu. Nanti setelah di TA sudah firm, sudah solid gitu, kita baru bertahap melakukan sosialisasi ke mitra agar mitra juga aware dengan risiko-risiko pada pekerjaannya. Seperti itu. Oke, siap. Ada lagi nih dari Mbak Victoria. Ini ada 3 pertanyaan.
Yang pertama ini bagaimana jika suatu risk yang telah diidentifikasi dan dilakukan treatment sesuai levelnya bisa terjadi lagi. Untuk yang kedua ini apakah identifikasi risknya yang telah atau treatmentnya yang kurang tepat dan apakah perlu diidentifikasi ulang dan dinaikkan level risknya. Jadi mungkin ini satu kesatuan ya untuk pertanyaannya ini. Mohon bisa dijawab, Bu Riri. Ya, baik Mas. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika suatu risk telah diidentifikasi dan dilakukan treatment terjadi lagi? Jadi mungkin maksudnya risknya berulang gitu ya. Apakah identifikasi risknya yang salah atau treatmentnya yang kurang tepat? Mungkin dari pertama identifikasi risk itu harus benar-benar tepat dalam menentukan akar penyebab risiko tersebut, sehingga penanganannya pun juga tepat, seperti itu. Kalau misal dari awalnya sudah tepat, kita bisa nanti kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita ambil untuk menangani risiko tersebut. Seperti tadi, apakah risiko tersebut bisa dimitigasi oleh kita dengan dikurangi, ataukah dialihkan ke pihak lain sehingga kita tidak menanggung risiko tersebut, ataupun kita hindari risiko tersebut karena mengancam keberhasilan bisnis kita, seperti itu. Jadi yang perlu dikuatkan itu identifikasi risk pada saat menentukan akar penyebabnya. Jadi harus benar menentukan akar penyebabnya, jadi penanganannya pun juga tepat, seperti itu. Jadi menghindari kejadian risiko berulang. Mungkin seperti itu, Mas dan Bu Victoria. Mungkin bisa membantu untuk jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin ini sudah pukul 11 ya, nanti kita pilih satu pertanyaan lagi nih. Nah ini kayaknya untuk Pak Triardi nih. Jika ada coworking space hanya 4 lantai, apakah tempat tersebut akan dipasang ODP, Pak? Lalu pihak manajemen building apakah membayar paket internet lebih mahal? Nah, bisa dibantu nih, Pak Triardi. Siap. Gini, jadi kalau melihat kondisi bangunannya juga ya, Pak Mas Bagas ya. Jadi kalau seumpama kondisi bangunannya itu luas dari 4 lantai itu, alangkah lebih baiknya kalau memakai AP. Seperti itu, paling tidak itu pakai AP. Jadi itu untuk paling tidak untuk membantu jadi dari lantai 1 ke lantai 2 ataupun nantinya ke lantai 3 sampai ke 4 itu bisa tercover kayak gitu. Atau paling tidak gitu lebih baiknya pakai mikrotik. Jadi bisa dibagi antara bandwidth-nya kayak gitu. Jadi kalau untuk kapasitas internetnya mungkin bisa pakai yang 20 mega itu udah bisa mencukupi, atau kalau lebih baiknya itu pakai yang 50 mega, nanti bisa dibagi per 4 lantai itu kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mas Bagas. Oke, siap. Mungkin berarti itu Mas ya, agar lebih hematnya ya. Soalnya di sini nanti ada pertanyaan juga, membayar paketnya ini apakah lebih mahal gitu loh. Berarti kan kita hanya memakai satu internet saja, tapi di-sharing per lantai gitu ya? Jadi alangkah lebih baiknya kita pakai satu paket paket IndiHome kayak gitu. Jadi yang pakai yang 50 mega nanti di-share untuk ke masing-masing lantai kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Mungkin cukup di sini saja ya, mungkin udah pukul 11 karena hari Jumat juga, ada yang melakukan sholat Jumat juga. Terima kasih sudah join, dan terima kasih untuk Pak Triardi dan Bu Riri sudah berkenan mengisi acara di Fibertalk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin jangan lupa untuk mengikuti perkembangan acara Fibertalk kami yang juga bisa diakses di akun YouTube Fibertalk Telkom Akses. Jadi untuk video atau untuk rekaman Zoom bisa dilihat di akun YouTube Fibertalk.
Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya dan panitia. Sampai jumpa di Fibertalk berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebelum meninggalkan kita bisa foto bersama. Bentar. Bisa dinyalakan terlebih dahulu videonya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan. Sudah, Pak. Siap. Karena ada 4 slide, mohon bersabar ya. Bentar, masih slide ketiga. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan di acara Fibertalk ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fakrija. Terima kasih Bapak-bapak, Waktunya. Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Tri, Bu Nur, Pak Bagas, izin live. Siap.